Terus gimana cerita selanjutnya Bang Wira? Bang Ya. Wira Jadi sampai muncul membangun sebuah galeri megah sih di situ. awalnya tempat itu kontrak. Hmm. Awalnya tempat itu kontrak di Pesalakan. Jadi tempatnya kecil. Tapi karena ada sering kedatangan tamu-tamu gitu dari luar, bis kota, kita juga nggak enak kepada masyarakat pada saat itu. Ada beberapa masyarakat juga yang komplain itu karena ketika bis parkir di situ susah gitu. Mengganggu lah. Mengganggu lah. aktivitas Ya. masyarakat. Akhirnya di tahun 2018 kami menggagas pindah. Jadi kami pindah dan jadilah galeri itu di tahun 2018. Berarti cuma 2 tahun dari sekarang ya. Ya, Sekarang 2020. masih sumur jagung. Tapi semua produk-produk batik Madura khususnya Bangkalan kan sudah ada semua, tersedia semua di Sudah ada situ. semua. Ya, galeri kami di sini adalah khusus di batik awalnya. Tapi setelah perjalanan waktu kami sangat terenyuh kepada teman-teman UMKM karena di sini kami ketika jalan-jalan dengan teman-teman banyak keluhan-keluhan, mereka ada susah pada akses pemasarannya. Oh. Jadi teman-teman Bangkalan ini sebetulnya sudah punya produk-produk yang bagus, sudah punya produk unggulan yang bagus gitu. Mulai dari produk-produk berkesenian tadi, ada lukisan-lukisan di situ, ada produk makanan, minuman itu, ada kerajinan-kerajinan yang lain. Itu luar biasa sekali. Nah, disinilah adalah kami bilang ke teman-teman UMKM, manfaatkan Galeri Joko Tole. Kami tidak akan memanfaatkan teman-teman, manfaatkan Galeri Joko Tole untuk menjadi mitra, untuk menjadi akses pemasaran bagi teman-teman. Monggo silahkan produk-produk unggulan Madura, Bangkalan khususnya ada di tempat kami. Kami akan berusaha sekuat tenaga bagaimana produk-produk Bangkalan lokal ini bisa sampai ke luar, didengar di luar dan yang pasti dibeli gitu. Ya. Pemirsa, ternyata memang otak bisnisnya tidak pernah selesai dan terus berjalan. Komunitasnya UMKM dan semacamnya dengan bentuk galeri, meskipun tidak berproduksi sendiri, istilahnya adalah membantu teman-teman UMKM untuk ikut memasarkan produknya yang memang sebelumnya ada kesulitan untuk memasarkan produknya gitu ya. Ya. Jadi kalau niatnya semacam itu, ini ada nilai ibadah ini di samping keuntungan. Sebetulnya kami sekarang ini sudah memproduksi, Mas. Oh, iya? Jadi kami sekarang mulai berawal dari punya mitra binaan itu awalnya 2, 3, sekarang sudah punya 118 gitu. Binaan. Ya. Artinya semua produknya nanti masuk ke galerinya Pak Iya, Wira. jadi kami membina, melatih tadi teman-teman yang ada di bawah, termasuk bagaimana tadi itu ketika kami berjalan pameran-pameran dari pameran-pameran sampai ke Jakarta, sampai kelasnya internasional pada saat itu kami banyak mendapat masukan-masukan dan kami sampaikan kepada teman-teman pengrajin di sini. Akhirnya sampai kami punya 118 pengrajin di situ, binaan yang kami bina gitu. Oh, Sehingga yang kami bina di sini adalah mayoritas 90% adalah ibu-ibu di sini. Alhamdulillah dengan kami bina di sini produk-produknya semakin bagus, pewarna-pewarnanya juga semakin bagus di sini. Dan juga tentunya ketika satu orang yang kami bina itu akan memberikan dampak minimal kepada 4 orang di dalam keluarga. Ketika 118 pengrajin yang kami bina luar biasa itu bisa sendiri gitu, berapa kali itu. empat itu. Pemirsa, Nah, itulah yang kami senang. Artinya kami di sini usaha kami ingin berdampak sosial terhadap masyarakat dengan adanya Galeri Joko Tole di sini. itu kalau aktivis pasti akan menemukan cara bagaimana mengabdikan diri terhadap masyarakat, bagaimana dirinya bermanfaat terhadap masyarakat, di samping memang untuk membantu pemasaran dari UKM yang kesulitan memasarkan produknya, juga memfasilitasi bagaimana mereka untuk meningkatkan kualitasnya dengan melakukan pelatihan gitu ya. Iya, Kan, pelatihan gratis itu. Kalau urusan informasi kan Mas Wiranya yang pasti lebih ngerti duluan kan gitu kan. Jadi diinformasikan kepada mereka sebagai UKM binaan oleh Bang Wira ini yang nanti semua produknya itu bisa dipasarkan di galerinya Mas Wira. Iya. Ini simbiosis mutualis namanya. Tapi mudah-mudahan tidak memanfaatkan ya. Artinya jangan apa sih perannya itu loh, maksudnya betul-betul pemberdayaan. Pemberdayaan benar. Kan ada juga ini potensi juga Karena Mas untuk Wira. di pemberdayaan kami sekarang sudah punya yayasan namanya Rumah UMKM Madura. Orang pemberdayaan. Iya. Nah, maksudnya gini Mas Wira. Bisa saja kalau Mas Wira itu memang bukan orang aktivis, pikiran-pikiran semacam itu bisa hanya dijadikan sarana untuk bagaimana
bukan memberdayakan, tapi memperdaya. Memperdayakan. Bisa begitu itu. Nah, itu Enggak ya. Dan monopoli, bisa Iya. monopoli. Apalagi ilmunya dapat dari Bang Wira untuk dikonversi dan semacamnya. Jadi orang itu ketergantungannya semakin penuh ke Bang Wira. Enggak begitu kan? Enggak begitu. Nah, ya. Itu pemirsa, karena memang berangkatnya memang untuk bagaimana membantu, mudah-mudahan terus tidak tergoda untuk mudah-mudahan terus membantu, tidak memperdayakan, tidak memperdaya gitu ya. Karena memang awalnya kan memberdayakan, tapi tidak memperdayakan. Karena antara dua ini memang ada irisan yang sulit untuk di apa namanya? Jadi dipecah gitu ya. konsepnya adalah kerjasama. di Kerjasama, situ. wah. Jadi bagi kami adalah di situ adalah empowering community. Empowering community. Kerjasama. Dari empowernya ini yang menjadi kata kunci gitu ya. Iya. Meskipun sebetulnya ada juga kalau dalam kondisi kapitalis itu dijadikan sebuah pekerja buruh, gitu ya. Itu kapitalis. Iya. Yang borjo Iya. itu Bang Wira, Awalnya. yang proletar mereka gitu. Awalnya mereka ini kan saya tangkap yang pertama kali adalah mereka ini adalah buruh. Awalnya. Jadi satu hari dia digaji sekian, satu bulan dia digaji sekian. Nah, tapi ketika bersama kami itu ada pembagian hasil di situ. Nah, disinilah manfaatnya di situ. Jadi dia punya sendiri, sudah tidak buruh lagi. Jadi Iya. jual barangnya sendiri Iya, gitu kan. ah. Oh, alhamdulillah saya mendengarnya juga lega ini. Karena memang berpeluang untuk dijadikan itu, Bang. Iya. Mas Mira. Kita tuh bisa saja untuk bersembunyi di balik pemberdayaan. Dan itu terjadi tidak hanya di urusan sirkulasi alur dari sebuah produksi bisnis itu di birokrasi dan semacamnya itu ada juga yang sampai ngabu bicara pemberdayaan tapi aslinya adalah memperdaya. Dan ini berpeluang juga kalau Mas Wira mau sebetulnya kan. Saya takut kalau Ya, gitu, takut. Mudah-mudahan tidak seperti itu Mas Wira. Meskipun ada peluang untuk itu. Oke, Mas Wira, perkembangannya bagaimana sekarang Mas Wira? Ya, alhamdulillah kami sekarang sering diundang-undang oleh daerah-daerah untuk bisa saling belajar dengan kami itu. Ke beberapa waktu lalu sebelum Covid itu dari Kalimantan, dari Kalimantan Utara, terus dari Jember di 2018 itu 7 kelompok datang di sini ngecamp di Galeri Joko Tole. Alhamdulillah kami dengan tim kami dengan para pengrajin juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman 7 kelompok yang ada di Jember itu. Gitu. Setelah di 2018-nya di 2019 kami pun terpanggil lagi diminta oleh Jember itu untuk memberikan lagi coaching ke sana, memberikan pelatihan. Alhamdulillah kegiatannya dilaksanakan di bulan Oktober November dan itu sukses dan kami mendapat penghargaan dari Ibu Bupati Jember Bu Faida pada saat itu. Akhirnya dari proses awal pembuatan konsep untuk pembuatan polanya apa itu sampai menjadi batik dan sekaligus pengrajin ini kami ajarkan juga menjadi seorang desainer. Karena saat ini yang saya lihat adalah desainer menggunakan namanya tadi kebesarannya dari orang lain, pengrajin gitu lah. Pengrajinnya tidak pernah muncul gitu loh. Oh gitu. Nah, kami balik sekarang gitu. Jadi pengrajinnya juga kami ajarkan menjadi seorang desainer sehingga pengrajin ini juga tampil ke atas panggung pada saat itu di acara Rotu Fesar. Akhirnya pengrajin ini pun juga tampil di acara besar Fesar di Surabaya kemarin di 2019. Alhamdulillah sukses di situ. Sebelumnya memang begitu ya, desainer dengan pengrajin itu beda. Desainer yang ngedesain, yang pengrajin melaksanakan hasil desainnya desainer. Sekarang itu disatukan sama Mas Wira. Disatukan sama saya. Pengrajin pun juga harus punya bekal juga menjadi seorang desainer karena sehingga motif-motif yang dia bikin itu sudah bisa nanti jadinya tuh seperti ini nanti ketika dibikin baju gitu loh. Jadi hasil olah karyanya sendiri gitu ya. Karyanya sendiri Ya, itu. oke. Memang beda antara pengrajin yang hanya melaksanakan itu hanya mengaktualisasikan hasil pikiran orang lain. Tapi kalau ini Mas Wira sudah mencoba untuk mengelaborasi dan mengkolaborasikan kemampuan pengrajin, dia juga dicetak dan dibentuk, dilatih untuk menjadi desainer gitu ya. Sehingga pengrajin ini sekarang harapannya saya itu bisa juga terangkat gitu, namanya juga terangkat. Karena hasil karya batik-batik itu tentunya pengrajin gitu loh. Desainer ini hanya bikin bajunya, ngejahit. Lagi pula kan Mas Wira, kalau sudah ada kolaborasi kemampuan dan kualitas pada diri seorang itu,
mestinya itu juga mempunyai nilai tambah juga kan, baik mempunyai nilai ekonomis juga ketika dia ngedesain sendiri, merajin sendiri, membuat sendiri dan dijual kan semuanya kembali pada dirinya gitu kan. Artinya peluang untuk meraih keuntungan itu lebih besar kan, lebih besar dengan menaikkan kualitas. Iya, karena ketika dia bikin dan sesuai dengan pola-pola menjadi desainer gitu, otomatis kain batik yang dijual akan lebih terangkat. Ya. Itu. Jadi nilai lagi itu, rezekinya bertambah lagi di situ. Mas Wira, desainer itu sebetulnya kan bagian dari sebuah karya yang bisa untuk diroyaltikan. Iya. Ada nggak di salah satu yang sudah yang dijadikan sekian banyak UKM binaan Bang Wira itu hasil karyanya yang sempat viral dan ya viral lah, laris, ada nggak? Itu ada. Jadi bahkan pada saat turun panggung itu hasil dari karya dari teman-teman di situ langsung dibeli. Oh, langsung dibeli. Langsung dibeli di situ. Nggak, maksudnya gini. Sebuah kayak gini, Kak. Tapi saya belum tahu sebetulnya. Mudah-mudahan ini benar. Kerudung Syahrini, ya. Kerudung ini, itu kan desainnya kan beda orang gitu ya. Lah, itu pernah ada nggak hasil desain binaan dari Bang Wira itu yang viral semacam itu? Masih belum. Ya? Masih belum. Karena kami sendiri juga butuh dukungan, tidak bisa jalan kami sendiri. Butuh dukungan juga dari pemerintah Bangkalan di situ. Apa enggak dibantu selama ini? Dibantu kan? Dibantu. Tapi harapannya sih lebih ada dukungan lebih dari itu. Banyak anggaran untuk masalah urusan UMKM kayaknya. Apalagi Covid ini banyak kayaknya untuk ke UMKM. Bang Wira, apa itu nggak pernah dapat dari situ? Dapat kan teman-teman? Ya, kami pernah juga dari kondisi Covid di sini. Kami berusaha bagaimana teman-teman yang mitra kami itu, terutama pengrajin-pengrajin, tetap bisa berproduksi di situ. Ya. Nah, jadi nggak kami hentikan, tolong jangan berhenti untuk produksi. Kami tetap untuk bisa bagaimana terus bisa melakukan mencari akses pemasaran. Nah, di bulan Maret itu kami sempat loyo, mati, tidak ada transaksi, nol transaksi. Tapi kondisi akhir Maret kami berpikir terus bagaimana caranya, karena Covid ini belum, kita tidak tahu sampai kapan di situ kan ya. Akhirnya kami pada saat itu bikin masker. Bikin maskernya ini saya lucu gitu loh. Saya minta ke teman-teman sebelumnya masih pada belum bikin masker kayaknya gimana. Untungnya sedikit gitu. Akhirnya karena saya ada mesin jahit di tempat kami, saya mencoba melihat YouTube, akhirnya saya bikin sendiri dengan tangan saya sendiri bikin masker. Nah, dari bikin masker di sini akhirnya kok banyak teman-teman di luar daerah ini yang menginginkan, dari mulai 100 masker, 500 masker. Akhirnya kami produksi masker. Akhirnya kami produksi masker karena kami melihat peluang ada untuk masker gitu loh. Akhirnya kami tawarkan ke salah satu BUMN di situ. Akhirnya kami dihubungi, tiba-tiba kami mendapatkan pesanan 5.000. Agak kelabakan juga ini. Karena kalau cuma 1.000 saya bisa sendirian gitu dengan yang ada di galeri. Mas Wira, akhirnya kami berikan kepada teman-teman UMKM. Di sinilah kami itu manfaatnya ketika kami itu ada jaringan melalui UMKM, ternyata ada teman-teman yang mampu di situ. Akhirnya kami bikin, akhirnya selesai dengan waktu yang ditentukan. Akhirnya kami ditambah lagi. Justru yang kurang pemesannya ya. Pemesannya justru yang kurang. Kami sudah bikin lebih dari 70.000 masker batik di situ, termasuk masker polos juga. Dan di sini teman-teman UMKM yang ada di Bangkalan pun juga kecipratan mendapat kesempatan di situ. Ya, waktu itu saya juga melihat peluang itu. Cuma saya karena memang lama nggak komunikasi dengan Mas Wira, saya menjual itu sebetulnya dulu. Cuma teman saya yang ada di Surabaya, yang reseller saya waktu itu. Bilang coba bisik-bisik ke saya. Sampai berapa ya waktu itu saya menjual waktu bulan Maret itu ada sampai sekitar 7-80 ribuan. Cuma saya reseller, bukan seperti Mas Wira kan, memang tidak punya kemampuan, cuma ada peluang gitu ya. Saya menjual dijual lah ada juga ke teman-teman, ada ke teman dewan dan macamnya untuk dibagi-bagi ke orang itu. Banyak waktu itu. Cuma setelah itu 2 minggu 3 minggu sudah banyak yang produksi, kalah lagi saya sudah.
Tapi alhamdulillah juga pada saat itu dari salah satu dinas di Bangkalan itu juga mengapresiasi teman-teman UMKM. Jadi ada program untuk pengadaan masker sebetulnya ditawar gitu loh. Ya, tapi saya ya. bilang, Mas, ini kalau ditawar nggak membantu UMKM. Tapi ternyata dinasnya itu ternyata sudah melek dan sudah bisa menerima. Oh iya Mas Ira. Saya dengar itu, bahkan saya sempat menunggu mana kok nggak ada orang dinas yang mesen ke saya gitu, karena saya mengkampanyekan di medsos dan segala macamnya. Kan dengar saya memang untuk pemberdayaan UMKM, saya tidak ngejar lagi. Saya tidak ngejar lagi. Tapi harganya sama dengan punya saya yang saya dengar dari yang lain. Oke Mas Wira, kalau sekarang setelah COVID, Galeri Joko Tole itu gimana perkembangan daripada yang dulu di mana di daerah mana dulu di daerah Di Pesalakan itu perbandingan sekarang Mas Wira? Ya sangat jauh berbeda ya karena dengan adanya galeri di situ dengan luasan yang sudah cukup lah 9 kali 27 itu ada galeri di situ juga ada produk-produk olahan juga dan ada juga ruang kolonial bagi tamu-tamu yang ingin lebih nyaman lebih private di situ itu ada kami siapkan di situ. Nah bukan itunya tanyain. Tapi pengunjungnya gimana? Beda apa gimana? Kalau pengunjung bagus? Saat ini pengunjung bukan kapasitas tadi seperti sebelumnya ada wisata biskota apa itu. Kalau sekarang ini pengunjung domestik aja, regional ya. Dan banyak menggunakan online gitu. Jadi pembelanjaan online. Tapi onlinenya di sini tidak menggunakan marketplace. Jadi kami mencoba marketplace juga ada, cuman untuk batik di sini agak kesulitan untuk menjual melalui marketplace karena produk-produk yang seperti menengah ke atas ini sulit sekali. Mungkin kalau yang seperti di bawah yang kami produksi seperti tongkos, pouch apa itu bisa ada penjualan di situ. Tapi kami melalui media sosial seperti FB gitu. Instagram. Kalau saya sering ngupload di FB jangan bosan-bosan. Dibuka aja atau share ke orang lain itu sedang melaksanakan tugas pemasaran. Minta bantuannya kepada masyarakat Madura itu untuk nge-share juga menginformasikan bahwa kita sama-sama untuk bisa berjuang menjual produk-produk unggulan Madura mengenalkan di situ. Oke, Mas Wira, ngobrol kita sudah agak sedikit lama gitu ya. Cuma tadi saya sempat mendengar bahwa Mas Wira seolah-olah tidak ikhlas atau kurang terima dalam dirinya ketika bicara tentang masalah peran dari pemerintah daerah terhadap perkembangan dan juga aktivitas dari teman-teman UMKM. Sebetulnya apa sih harapan dari Mas Wira dan juga teman-teman UMKM terhadap peran masyarakat pemerintah Kabupaten Bangkalan? Ya, harapannya kami adalah pemerintah Bangkalan itu lebih semangat untuk bisa menggerakkan UMKM dan juga bagaimana bisa UMKM di sini merger atau bisa berkolaborasi dengan tempat-tempat area pariwisata juga dan juga menginformasikan setiap galeri atau tempat-tempat toko-toko tradisional seperti batik dan oleh-oleh apa itu lebih giat lebih bisa keluar dan ketika itu juga harapannya daerah-daerah yang menjadi tempat salah satu wisata-wisata itu lebih bisa dihidupkan untuk kebersihannya, untuk petunjuk-petunjuk arah ke area-area wisata. Karena kami sendiri adalah salah satu akses wisata yang menuju wisata religi Syana Khalil. Jadi sangat bagus sekali, strategis sekali gitu. Dan apalagi kalau sepanjang jalan itu juga dihidupkan untuk ekonomi kreatifnya bekerja sama dengan desa-desa untuk dihidupkan di daerah itu. Seperti harapannya saya pengen di sepanjang jalan ini karena dilewati bis kota 24 jam itu dalam kondisi ketika tidak ada Covid harapannya seperti bisa di Malioboro. Gitu jadi ya? Ada produk-produk UMKM sepanjang jalan gitu ya? sepanjang jalan di situ dan ada penerangan yang bagus dan juga jalannya juga bagus, ada penyambutan terutama. Jadi di depan itu masih belum ada penyambutan selamat datang misalkan masuk wisata religi atau petunjuk di situ untuk memasuki wisata religi dan oleh-oleh itu saya kira itu belum ada ya.
Belum ada, dan itu harus diadakan menurut kami itu. Harapannya itu, ya. Harapannya. Tapi memang selama ini nggak maksimal terus Bangkalan ya, karena memang kayaknya itu kebijakan APBD, kebijakan pembangunannya memang tidak fokus. Ya kayaknya ya, ke ini nggak fokus, ke ini nggak fokus, nggak ada yang fokus kayaknya ya Pak. Mungkin karena COVID ya. Fokusnya ke COVID. Nggak, sebagai aktivis melihat kan begitu. Ke ini nggak fokus, ke ini nggak fokus, ini nggak fokus, nggak ada yang fokus sebetulnya. Dan semuanya ya akan semacam ini semua gitu. Jadi semua sektor itu akan merasakan sesuatu yang tidak maksimal. Karena memang kebijakan pembangunnya kayaknya nggak ada yang fokus kemana, prioritasnya kemana pun nggak jelas gitu ya. Kurang jelas ya. Okay. Harapannya pemerintah itu undanglah semua teman-teman UMKM, ajak semuanya juga berpikir untuk Bangkalan, bukan keputusan ada di pemerintahan gitu kan. Ajak mereka juga apa sih yang diinginkan, dengarkan gitu loh, keluhan-keluhannya apa yang diinginkan gitu loh. Apalagi visinya Pak Bupati kan untuk mensejahterakan masyarakat. Dari sini sebetulnya ada jalan gitu. Ada jalan itu. Ya. Tapi apakah Pak Bupati tidak melihat potensi ini barangkali, Mas Wira? Ya, saya kira Pak Bupati pasti melihat potensinya. Cuman kau memang tidak ada kesempatan untuk kalau Pak Bupati kan yang dipikirkan banyak gitu loh, banyak gitu loh. Okay. Biar kalau yang nggak terpikirkan, biar saya yang bantu memikirkan gitu. Gitu ya. Iya. Itu dengarkan ini, perhatikan ini bahwa Mas Wira siap untuk ikut memikirkan kepada pemangku kebijakan Kabupaten Bangkalan. Biar tidak capek-capek mikir sendiri gitu ya. Ya. Insya Allah. Kalau baik pakai untuk jalan bagaimana menuju ke visinya gitu ya. Kalau tidak ya evaluasi kita evaluasi bersama gitu Mas Wira. Evaluasi bersama. Itu ini Mas Wira ini pelaku ekonomi di Kabupaten Bangkalan, UMKM yang secara langsung memang melakukan sebagai pelaku, bukan yang lain-lain. Tidak hanya tahu teori tapi ini pelaku langsung itu ya Mas Wira ya. Sayangnya itu kami banyak dijadikan tadi itu jujukan dari daerah-daerah yang lain apalagi di situ. Kami ingin ketika daerah-daerah datang ke sini dari Kalimantan Jakarta datang ke sini semuanya wisatawan dan mereka mau belajar ke sini. Nah, ketika tadi itu melintasi sepanjang jalan ini itu kurang bagus. Artinya ya kurang memberikan selamat datang ya. Di sini gini dan segala macamnya gitu. Untuk insya Allah Kepala Dinas Pariwisata akan menyaksikan ini di nanti ya Pak Kadis ya. Oke Mas Wira, terima kasih banyak ya. Wes pemirsa, sebelum saya tutup, sebelum Mas Wira sibuk dengan kesibukannya, saya akan serahkan kenang-kenangan dari Sandasan. Mohon diterima Mas Wira ya. Terima kasih. Ini kaos Sanrasan. Ceplas-ceplos ini apa ini? Ceplas-ceplos ini ketika kita berbicara itu ya ceplos-ceplos ini. Mas Wira, mudah-mudahan karena saya mengundang Mas Wira orang yang berbakat sebagai bisnis, bisa saja nanti kaos Sandasan ini bisa diproduksi dengan berbagai macam desain dan juga bisa menjadi bagian dari bisnis kita. Mudah-mudahan ya Mas Wira. Mudah-mudahan ini. Sandasan bisa menjadi salah satu juga produk oleh-oleh ketika orang datang ke Madura atau orang Madura sendiri harus punya Sandasan. Kaos Sandasan ini. Makasih Mas Wira. Ya, sama-sama. Tadi saya juga ada yang mau saya berikan juga. Saya sudah dikasih kaos masa ini ada masker karena sekarang ini COVID, jadi tetap kita pakai masker. Ini masker batik yang ada tulisan batik di sini. Ada batik Indonesia di sini warna gold. Ini menandakan batik kami sudah tersertifikasi itu. Oh, itu pemirsa. Terima kasih tulis. Saya akan pakai ini nanti salah satu kenang-kenangan dari Mas Wira dan ini produknya Mas Wira. Atau barangkali masih ada yang mau disampaikan? Sudah itu ya. Iya. Terima kasih banyak Mas Wira. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi ya untuk mengelaborasi sesuatu yang bisa kita elaborasi. Karena Mas Wira ini aktivis dan saya juga dulu sempat menjadi aktivis. Mudah-mudahan keaktivisnya kita ini tidak hilang gitu saja ya. Minimal apa yang dikatakan oleh Mas Wira. Tetap jiwa aktivisnya ada. Bagaimana kita bisa memanfaatkan diri terhadap masyarakat,
kalau Mas Wira ini dengan jalur UKM-KM-nya, mungkin kalau saya sekarang dengan jalur Sanrasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses Dan saya, Sanrasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.